Yang berikutnya kohesi atau kepaduan hubungan antar kalimat. Ini terjadi ketika kalimat penjelas itu menggunakan kosakata atau kata hubung yang masih merujuk ke ide pokok atau juga ke kalimat sebelumnya. Contohnya seperti ini. Simulation games merupakan jenis permainan yang paling sulit. Algoritmanya, nah nya ini kan merujuk ke simulation games. Nya seperti ini disebut dengan klitika ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalimat ketiga, berbagai efek animasi yang dibuat tidak cukup bermodalkan ahli grafik dan algoritma saja, tetapi juga yang mengerti persoalan matematika, teknik, dan fisika. Di sini berbagai efek animasi. Nah, berbagai efek animasi yang merujuk kemana? Masih ke ide pokok, yaitu simulation games. Kalimat berikutnya, contoh permainan jenis ini. Nah, ininya ini merujuk kemana? Masih ke ide pokok, simulation games ya. Adalah Stellar 7, F15 Strike Eagle, dan seterusnya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan kohesi. Selanjutnya, kalau koherensi itu kepaduan makna. Jadi, ketika para kalimat penjelas ini mendukung makna yang terkandung dalam ide pokoknya. Ide pokok seperti yang diketahui bisa ada di awal kalimat atau awal paragraf, ataupun di akhir paragraf. Kita lihat, komik Krayon Shinchan sudah menyebar seperti virus. Sekarang sudah tidak aneh lagi jika masyarakat melihat anak kecil berusia 5 tahun sudah memiliki visualisasi dan imajinasi seksual. Berarti kelihatannya ide pokok dalam paragraf ini adalah komik Krayon Shinchan yang sudah menyebar seperti virus. Apa buktinya bahwa ini kalimat ide pokok? Kita bisa membuat kalimat ini menjadi kalimat tanya. Misalnya begini. Mengapa komik Krayon Shinchan sudah menyebar seperti virus? Nah, jawaban dari pertanyaan ide pokok itulah yang disebut dengan kalimat penjelas. Kita tahu kan ya ini jawabannya. Karena jika masyarakat melihat anak kecil berusia 5 tahun sekarang sudah memiliki visualisasi dan imajinasi seksual. Berarti betul ya kalimat kedua ini kalimat penjelas. Terus yang kalimat ketiga, di negeri asalnya komik krayon bukan bacaan untuk anak-anak melainkan untuk kalangan remaja. Ini juga untuk menjawab kenapa kok menyebar seperti virus, karena sebenarnya komik Krayon Shinchan itu bukan untuk anak-anak melainkan untuk kalangan remaja. Sementara itu, di Indonesia komik itu berada di tangan anak-anak berusia 5 tahun di pusat perbelanjaan, di pinggir jalan, di toko buku, dan di televisi. Nah, ini kenapa kok dikatakan menyebar seperti virus? Karena di Indonesia itu komik itu bisa ada di tangan anak berusia 5 tahun, terus diperjualbelikan bebas di pusat perbelanjaan, pinggir jalan, toko buku, dan juga ditayangkan programnya di televisi. Komik itu telah menciptakan kehebohan, bahkan menciptakan rasa takut di rumah tangga Indonesia karena hidup seperti tumor. Nah, ini virus. Kaitannya masih kata virus tadi yang ada di ide pokok. Kemudian, bila sekarang terjadi kontroversi yang sangat dahsyat, itu lebih disebabkan oleh keteledoran penerbitnya, PT Indorestu Pasifik. Jadi, keteledoran penerbit ini yang membuat komik Shinchan itu sudah menyebar menjadi virus. Kemudian penerbit itu sama sekali tidak memberikan batas usia untuk membaca komik itu. Jadi tidak adanya pembatasan usia pembaca komik menyebabkan komik Shinchan itu menyebar seperti virus. Jadi mulai dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir kita bisa tahu bahwa itu adalah kalimat penjelas karena menjawab pertanyaan di ide pokok yang terdapat di kalimat pertama tadi.